Halo semuanya, saya Nusa Briansyah. Selamat datang kembali di channel Study with Student. Pada video kali ini adalah episode ke-11. Kita akan belajar terkait Eloquent ORM sama kita akan praktek terkait basic CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete pakai Laravel ya teman-teman semuanya. Jadi, yang bakal kita bahas pada video kali ini, yang pertama kita bakal cari tahu sedikit tentang Eloquent ORM ini apa ya di Laravel itu definisinya seperti apa dan manfaatnya nanti untuk kita bagaimana. Terus yang kedua nanti kita akan menerapkan database seeder atau gampangnya database seeder ini adalah kita untuk ngasih sampel data pertama dulu gitu. Terus yang berikutnya kita akan membuat CRUD untuk satu table aja, untuk satu data aja. Untuk yang selanjutnya kita akan lakukan di video selanjutnya juga untuk kita berkenalan dengan teknologi terbaru dari Laravel atau teknologi yang lebih canggihnya untuk CRUD dari Laravel ini. Oke, bagaimana kalau kita langsung mulai? Boleh ya? Boleh. Oke, ini adalah project kita yang baru sampai situ. Terus kita ke bagian Laravel atau dokumentasi Laravel. Kita set dia ke versi 10 dulu. Terus kita di sidebar sebelah kiri ada Eloquent ORM. Kita masuk ke Getting Started. Terus scroll ke bawah. Ini sebenarnya kita udah buka ya yang kemarin untuk kita generating model class ya atau class model. Oke, jadi kalau kita buka di sini teman-teman semuanya terkait Eloquent ORM. Oke, ORM ini adalah singkatan dari Object Relational Mapper. Jadi kita nggak perlu bahas ini secara lengkap atau secara detail, tapi yang jelas ketika kita menggunakan atau si Laravel ini punya Eloquent ORM yang membuat kita itu lebih nyaman berinteraksi dengan database gitu. Oke, lebih nyaman berinteraksi dengan database. Tapi Eloquent ORM ini ya butuh model gitu ya, yang satu model mewakili atau merepresentasikan satu table data di database gitu atau satu table di database. Jadi nanti dengan adanya Eloquent ORM ini kita nggak perlu lagi ngafalin query SQL yang itu rawan dengan human error gitu atau kesalahan kita sendiri, kesalahan si programmer sendiri karena kan namanya query MySQL atau query SQL atau query database itu kan panjang banget kalaupun perlu panjang gitu ya. Dan itu rawan dengan error atau human error atau kesalahan manusia itu sendiri gitu. Oke ya teman-teman semuanya. Oke, itu saja mungkin cara kita atau kenalan kita dengan Eloquent ORM ini. Terus kalau kita scroll ke bawah lagi, ini kemarin kita udah bikin ya terkait modelnya itu seperti apa. Terus nah ini masih bagian model. Oh ya, dan kalau di sini kita bisa mendefinisikan beberapa konfigurasi di model kita. Ini kan adalah model yang flat ya. Kalau kita scroll lagi, kita bisa mendefinisikan table name-nya. Kalau kita nggak mau ngikutin cara Laravel gitu. Misalnya di sini kita bisa bikin dia protected variable table. Oke, nama table kita apa gitu. Kalau kita nggak mau di sini flight, berarti kalau defaultnya Laravel dia baca ada nggak table yang namanya flights gitu ya. Tapi kalau kita custom nama tablenya silahkan didefinisikan juga gitu karena kita tidak mengikuti aturan dari Laravelnya. Terus kalau misalnya primary key kita bukan ID, kita perlu juga mendefinisikan primary key. Kalau bukan ID ya, misalnya di sini flight ID, silahkan didefinisikan. Terus, nah ini incrementing false. Ini untuk nge-setting incrementing atau ID itu nanti kan otomatis dia kalau kita nambahin data baru dia otomatis ID-nya itu berurutan gitu ya. Nah kalau kita nggak mau seperti itu, settinglah dia ke false, defaultnya true, gitu. Terus di sini ada key type string gitu ya. Ini kalau misalnya primary key kita bukan ID, ID kan angka gitu. Kalau misalnya primary key kita semacam seperti kode produk gitu-gitu, silahkan didefinisikan bahwa primary key kita adalah string. Terus kalau kita geser ke bawah lagi, ini banyak banget konfigurasi yang bisa kita pakai di model kita untuk merepresentasikan table dari database-nya. Singkat ya, singkat aja seperti itu. Terus next kita akan masuk ke bagian database seeder. Oke, jadi silahkan dicari
bisa komen K. Oh sorry, malah saya print ya. Bisa komen K. Oke, atau komen slash sama aja. Kita cari yang namanya database seeder atau seeding. Nah ini database seeding Bobnya. Gitu. Jadi apa itu database seeder sebenarnya atau database seeding ini? Jadi si Laravel ini mencakup ability to seed your database with data using seed classes. Jadi di database ini di Laravel ini dia udah nyediain yang namanya database seeder, file database seeder yang ada di database/seeders gitu. Fungsinya nanti di situ untuk kita bikin data sampel gitu. Contoh, kita langsung bikin aja ya supaya langsung praktek, supaya bisa langsung dicermati gitu. Oke. Tadi letaknya ada di mana? Ada di database, terus ada di seeders, terus ada yang namanya database seeder. Gitu. Oke, teman-teman semuanya. Jadi mungkin yang pertama yang bakal kita olah untuk CRUD-nya ada di event aja ya. Gitu, ada di data event ini. Dan by the way, ini untuk sidebar-nya sudah saya arahkan URL-nya, silahkan teman-teman contek aja. Dan saya udah set misalnya saya klik ke event, buka halaman event atau page event, berarti yang menu event ini aktif gitu. Silahkan dicontek aja pada bagian partial selalu menu ya, menu.blade.php. Nah ini dia. Jadi untuk yang dashboard saya arahkan ke /admin gitu. Berarti bener ya, ke /admin. Nah ini dia. Begini. Untuk yang dashboard. Nah terus, oh ya ini saya geser ke sini dulu. Terus untuk settingan supaya dia itu aktif ketika menuju ke dashboard, berarti request URL gitu ya. Kalau dia URL-nya itu /admin, maka tambahin atau echo gitu ya. Echo dia aktif gitu. Begitupun juga dengan yang event. Nah, event ini saya arahkan ke admin/events gitu. Nanti kalau misalnya event ini bintang artinya kalau setelah event ada misalnya /apa ini masuk ke kategori sini. Maka dia aktif juga. Gitu. Terus organizer ke organizers gitu ya, admin/organizers. Terus tiket ke admin/tickets. Terus ini booking ke admin/bookings. Terus users ini ke admin/users, ini untuk yang ininya. Oke, toggle ininya. Terus kalau kita mau ke admin berarti ke admin/admins. Oh ya sorry, ini bukan admin/admin ya, tapi admin/users. Nah gini, slash apa gitu. Di sini admins, di sini members. Gitu. Silahkan di pause dulu teman-teman videonya kalau misalnya mau dicontek dulu. Oke, saya rasa sudah di pause dan next. Kita langsung ke bagian database seeder ini. Dan nanti ketika database seeder ini kita panggil, dia masuk atau menjalankan function yang namanya run. Ini dia. Dan di sini sudah dicontohkan bahwa di seeder ini kita mau bikin sebuah data, dicontohkan untuk bikin data user. Gitu. Oke, teman-teman semuanya aman ya? Aman. Oh ya, dan satu konfigurasi lagi yang belum kita coba atau belum kita setting teman-teman semuanya ada di titik .env. Oke, terus kita scroll ke bawah. Oke, bukan di sini ternyata. Kita akan setting waktu dan tempat kita ngedevelop aplikasi ini karena kan defaultnya ada di US ya. Gitu. Kita akan cari yang namanya config.php. Oh ya, ini ada di app.php, letaknya ada di config. Nah ini kalau misalnya di env tadi kita settingannya itu nggak isi, kita isinya di sini. Misalnya untuk env-nya itu app, ngambil dari environment app env, ini contoh aja. App.env ini lokal. Kalau misalnya lokal ini nggak diisi, berarti dia diisi production gitu-gitu. Oke, terus di sini time zone-nya kita bukan UTC, tapi ada di Asia/Jakarta gitu. Next, scroll ke bawah lagi, locale. Nah, ini bahasannya itu adalah
nggak perlu macam nih, langsung ID aja. Sip, kelar urusan teman-teman. Ini juga kalau mau dibikin fallback lokal, ini untuk fallback ketika nanti ada validasi atau apa. Nah ini boleh. Sip, cukup. Kita tutup, kita buka lagi database header tadi. Kita yang pertama akan bikin sebuah data sampel di event ini. Jadi saya mau untuk database-nya kan, oh ya, database ini saya pakai plugin yang namanya atau extension yang namanya NoSQL kalau nggak salah. Di spot ticket, terus di table event ya. Nah ini. Berarti saya bikin di sini variable events gitu. Ini array 2 dimensi teman-teman semuanya. Karena saya mau sampel datanya lebih dari 1. ID nggak usah diisi, langsung aja kita ke bagian title. Misalnya untuk eventnya ini konser band se-Lampung misalnya. Nama eventnya atau judul eventnya. Terus description-nya itu ini adalah konser termewah dan termegah se-Lampung gitu aja. Misal aja. Terus yang berikutnya terkait date. Nah, saya contek ini aja. 2024 bulan 10 tanggal 27. Location. Misalnya di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung misal. Terus organizer ID misalnya 1 aja ya, walaupun kita belum nambahin organizer. Terus yang berikutnya terkait tentang created ad dan updated ad. Nah ini kita isi dengan vendor yang udah di-include sama Laravel, namanya adalah Carbon. Nah ini pilihlah yang Carbon yang use-nya carbon/carbon. Atau kalau misalnya teman-teman tadi nggak ada, silahkan ditulis secara manual. Oke, Carbon .2.2 now gitu. Nah si Carbon ini dia nanti akan ngikutin lokali kita atau lokasi kita yang kita udah setting tadi. Ini juga cukup. Ini kenapa error ya? Event, ya Allah, sama dengannya lupa. Nih, boleh 1 atau boleh lebih dari 1, silahkan. Kalau lebih dari 1, silahkan aja. Gitu, misalnya di sini konser. Oh ya, by the way, kemarin itu ada Denny Caknan main ke Metro. Acaranya adalah konser KPU Lampung Tengah. Konser Denny Caknan gitu aja. Gitu, date-nya saya lupa, tapi saya akan misalnya bulan 8 dah gitu aja. Kalau salah sorry ya. Terus stadion, bukan stadion itu lapangan. Lapangan Tanggulangin Punggur. Organizer ID contoh 1 aja, terus ini sama. Dah. Nah terus ini kan kita udah siapin datanya. Nah cara kita untuk inputin datanya ke table gimana? Oke, caranya berarti kita panggil model kita, karena satu model merepresentasikan satu table database, namanya adalah event ya. Nah, model event. Kalau misalnya ini tidak ditulis secara otomatis, silahkan tulis manual aja. Event .2.2 insert events-nya. Gitu. Cukup. Tapi ini belum langsung jalan kalau kita belum jalanin ya. Ini kita baru siapin aja, belum kita jalanin. Oke, ini kita bikin 2 sampel data. Terus supaya kita bisa running gimana? Oke, caranya balik lagi ke Laravelnya. Cara kita untuk runningnya gimana? Next. Nah ini paling aman kalau saran saya pakailah yang ini teman-teman semuanya. PHP Artisan Migrate Fresh, berarti dia dihapus semua isi database-nya, terus dibikin lagi, tapi dengan tambahan seedernya dijalanin gitu. Ya, gitu aja kita. Nanti ke PHP
artisan migrate fresh titik 2 fresh min seed. Nah, oke, beres. Kita coba lihat di event. Tuh udah ada tuh 2. Gitu, simple ya, simple. Dan ini tadi kalau misalnya kita nggak bikin lokasinya ada di Indonesia, ini dia ngikutin waktu yang ada di US sana gitu, atau yang ada di settingan terdahulu gitu. Nah ini udah ngikutin kita nih 2025. Nah ini 24, sama lah ya. Gitu, aman kawan-kawan, aman. Next, kita udah bikin seeder. Nah kalau kita nanti udah hapus datanya, kita kan nggak mau inputin ulang ya datanya, makanya seeder ini perlu untuk sampel data. Kalau misalnya nanti kita udah latihan CRUD, terus kita mau balikin settingannya ke awal, ya udah seedernya jalanin lagi gitu, supaya kita nggak bikin ulang lagi datanya. Next, kita langsung gas aja untuk CRUD di bagian event. Oke, yang pertama kita akan bikin halaman eventnya. Berarti itu kita akan atur routes-nya dulu. Berarti kita cari yang namanya web.php. Ada di bagian routes, lalu web.php. Kita scroll ke paling bawah. Yang pertama kita akan komen dulu. Boleh /2 kali atau pakai ini ya. Oke, silahkan aja, atur-atur aja. Ini misalnya route events CRUD misalnya. Kalau ada request get ke admin lalu event. Oke, maka jalankan. Nah, kita belum bikin controller event ya kalau nggak salah. Ada di app http. Nah, controller baru 1. Atau baru dashboard controller. Kita bikin satu controller yang namanya event controller buat manage itu. Berarti kalau teman-teman udah install extension yang namanya artisan. Nah ini Laravel artisan. Kita nggak perlu lagi ngafalin perintah artisan secara manual. Jadi langsung aja Ctrl Shift P atau Command Shift P. Kita cari tahu artisan. Nah gitu. Kita mau make apa? Make controller misal. Nama controllernya apa? Controller event. Gitu. Event controller. Saya zoom ya. Nah ini namanya event controller. Oke. Ini tunggal aja terus ditambahin controller. Terus tipenya apa? Mau resource API atau basic? Basic aja. Nah. Gitu ya, teman-teman. Oke, aman. Terus kita akan lanjutin yang tadi dulu. Yang di web.php. Kalau ada routes ini ya, maka panggillah si controller. Panggillah si event controller. .2 class. Fungsinya apa? Fungsinya index. Kita belum bikin fungsinya index. Nah, kalau ini nggak ditambahin secara otomatis, silahkan ditulis manual. Gitu. Next. Di sini kita belum ada function yang namanya index. Kita bikin dulu. Function. Public function index. Gitu. Di function index ini kita akan return view yang namanya adalah kita belum bikin lagi-lagi. Berarti kita perlu bikin view-nya. Di bagian resource view kita udah simpan tadi. Kita udah kelompokkan masing-masingnya ya. Untuk kemarin-kemarin itu ada di dashboard. Ini admin. Oke. Kita akan bikin aja di bagian admin ini. Kita bikin folder baru. Atau kita langsung file aja. Kita nanti simpennya ke bagian events gitu ya. Events namanya index.blade.php. Begini. Ini kalau kita enter dia langsung bikin folder yang namanya events. Terus di dalamnya ada index.blade.php. Gitu. Aman ya? Aman. Terus yang pertama kita akan pakai kita akan extend ya. Ini kita akan extend master. Master itu ada di bagian dashboard titik master. Adakah? Oh ada. Begitu. Ini nggak perlu titik koma, aman.
Terus di dashboard itu ada yang namanya section, langsung end section aja yang namanya konten. Nah ini dia. Dah gini aja dulu. Kita langsung refresh. Apakah aman saudara sekalian? Nah, view not found katanya ada di event controller. Oke, kita belum tambahin atau kita belum setting dia mau ke view mana. Kita mau ke view yang namanya ke admin titik events titik index kan kita. Oke, asal ada garis bawahnya aman. Cocok berarti. Oke, ini dia teman-teman semuanya. Oh iya, kok ini belum ada ininya ya? Belum ada aktifnya dia. Padahal ini ke admin events. Kita coba cross check pada menu kita karena ini problem nih. Di events. Nah, ini dia. Harusnya udah ya. Atau kita pakai cara gini aja. Ini kontrol D semua. Buat yang udah nyontek, sorry ya. Request. Terus kita pakai metode yang namanya is. Oke, gini aja cukup. Semuanya aman. Terus kita coba balik ke sini, kita refresh. Masih kurang dia. Apakah kita harus hilangkan slashnya di awal? Kita coba. Untuk yang is saja. Oke, contoh aja. Betul ternyata. Gitu, aman. Berarti kalau pakai yang tadi harusnya bisa aja dong. Karena ini kan objeknya. Gini. Harusnya aman-aman aja. Oh, tidak juga. Oke, balikin lagi. Ke yang tadi. Dah. Aman. Sip. Kalau dashboardnya amankah? Aman juga. Oke. Kita back ke event. Kayaknya di master kita itu. Ini kayaknya kurang ketutup div 1 deh. Kayaknya tapi. Di nah, agar si footernya itu ada di bawah. Nah, ini ada bukanya, nggak ada tutupnya. Lucu. Next menu udah beres. Kita langsung di sini. Oh ya, BTW ini title-nya masih spot ticket ya. Jadi gimana kalau dia itu ketika kita masuk ke view atau kita mau nampilin view-nya, kita sekalian untuk ngirimin data gini ya. Yang pertama kita mau title-nya. Untuk title misalnya adalah data tiket gitu. Terus yang kedua adalah tiketnya. Gitu. Tiketnya gampang aja, kita tinggal panggil event modelnya. Kalau ini nanti nggak ditambahin secara otomatis, silahkan ditulis manual aja. All, selesai urusan. Gitu. Berarti si title ini kita akan set dia ke bagian title-nya di master ya. Nah, di sini. Variable title gitu. Berarti supaya seragam kita masuk ke dashboard controller juga. Ini kita tambahin atau kita kirimin title juga. Oh ya, koma title dashboard gitu. Nanti kalau ke dashboard ini dashboard betul. Kalau ke event sekarang data, masya Allah, data tiket nggak tuh? Data events. Nah, gini dia. Aman. Nah, sekarang si tiket ini kita udah send dia atau kirim dia ke index di sini. Kita tinggal tampilin. Aman ya, kawan-kawan. Nah, sekarang problemnya kita mau contek aja format tampilannya dari si ini ya, si template kita ya. Si template kita itu adalah snit versi 1.0.0. Silahkan dibuka snitnya, terus
ke folder HTML, terus ke table basic. Nanti tampilannya bakal kayak gini, dan kita bakal contek yang simple aja, yang di atas ini. Oke? Oke. Ini kita buka di VS Code untuk cari codingannya. Kita perlu yang di atas ini ya. Kita scroll ke bawah, agak banyak, bukan agak banyak lagi, banyak banget ini. Next lagi. Oh ya, ini. Kita perlu ini dia. Copy. Kita paste di sini. Oke, ini ke master data, terus ke data event. Gitu. Harusnya bagus tampilannya. Nah, ini dia. Oke. Dia tidak geser ke tengah, berarti kita harus kasih dia ini ya. Choose. Langsung aja ketambahin ke master kalau enggak. Oke. Di konten di sini. Ini ke sini, ini tutupnya berarti. Sip. Mantap. Aman ya, tinggal tabelnya. Ini ya, pakai yang paling atas saja. Kalau teman-teman mau referensi yang lain, monggo aja. Cuman saya ngerasanya cocok yang di atas saja. Simple aja, yang basic aja. Nah, ini actionnya kita pakai yang default dari dia. Contek table yang ini aja. Sip. Ini tabelnya. Copy, kita bisa close, nggak butuh lagi. Nggak butuh lagi, kita bisa paste langsung. Ini kita close, back ke sini. Nah, seperti ini. Jangan khawatir, kenapa kok ini nggak muncul, karena emang source-nya nggak ketahuan gitu ya. Kita sesuaikan dia ke yang kita butuh. Kenapa ini langsung pindah ke kiri banget ya? Gini dong. Nah, ini untuk TR-nya kita contek satu aja. Atau jumlah baris datanya kita contek satu aja. Nggak perlu banyak-banyak. Nah, kita butuh satu dulu untuk sampel. Terus untuk kolomnya itu berarti ada ID nggak perlu ditampilkan. Oke. ID nggak perlu ditampilin. Ada title atau judul. Terus deskripsi itu sepertinya tidak perlu. Oh, tidak perlu tapi ditulis. Langsung aja date-nya atau tanggal. Terus lokasinya. Lokasi. Setelah itu nanti ada organizer-nya siapa? Organizer-nya siapa? Gitu. Terus lalu masuk ke action-nya. Gitu, kita cocokin di sini. Berarti ada udah gini aja deh yang penting ya. Dah, ini aja. Terus yang berikutnya kita akan looping data kita ya. Cara ngeloopingnya, kalau di Blade template itu kita disediakan gini, add for each gitu. Datanya apa? Kita tadi events, dapat dari mana? Dapat dari sini. Astagfirullah, events. Gitu. Terus kita akan looping per satu datanya kita simpan ke variabel event. Gitu. And for each-nya simpanlah di setelah tr kan gitu ya. And for each. Kita coba refresh. 2 data. Ya tinggal kita sesuaikan isinya. Isi yang pertama. Judul. Kenapa table basic muncul sih? Enggak banget nih. Ya, yang pertama judul berarti kita akan echo gini ya. Berarti variable event terus title. Oke, selebihnya ngikut aja. Ini berarti tanggal, berarti event date.
Udah cukup. Terus ini UL nggak perlu, standar-standar aja. Setelah date ada location, berarti event location gitu. Terus ini di bawahnya ada organizer. Terus setelah itu ada action. Nah, organizernya masih 0 ya. Gitu. Oh ya, organizer underscore ID. Nah, ini masih 1 gitu. Harusnya ini organizer adalah nama organizernya misalnya. Cuman kan kita belum ada kaitannya sama relationship atau hubungan antar table. Nanti kita akan belajar ke depannya. Tapi paling tidak sekarang udah tampil dulu. Gitu. Terus ini ada tanggalnya. Nah, tanggalnya gimana kalau kita akan set formatnya gitu. Misalnya gini. Untuk yang date ya, kita pakai yang namanya carbon. Nah, kita bikin kayak gini aja karena tadi, oh ya, ini parse ya. Jadi karena ini formatnya bukan dari carbon, jadi kita mau nggak mau nyediain kayak gini. Kalau kita nggak includein dia source-nya atau path-nya, ya ini error juga. Gitu. Makanya kita perlu include path-nya, dia dari mana untuk manggil carbonnya, lalu parse dari event date kita, lalu kita format dia jadi macam nih. Gitu, tanggal, bulan, sama tahun. Oke. Ya, tapi di belakang layar juga saya searching juga ya. Kakak. Nah, ini dia organizer underscore ID. Terus di bagian editnya ini hrefnya berarti ke /admin/events. Gini. Events kan ya? Iya betul. Events. Setelah itu slash. Masukin ID-nya kan gitu ya. Masukin ID-nya berarti kita akan echo event ID. Nice. Terus kalau edit tambahin dia /edit gitu. Terus kalau hapus sebenarnya nggak seperti ini. Oke, nggak seperti ini. Kita hapus dulu aja. Oh ya, atau kita ganti atau kita tukar posisinya dia. Ya kenapa nggak rapi ya? Jadi PR 2 kali ngerapiin ini. Nah, kita tukar posisinya dia ke atas. Nah, ini kita ganti dengan show gitu aja. Atau detail. Gitu ya, event ID ship gini. Yang hapusnya terakhir aja. Nah, ada ada detail sama edit harusnya. Gitu, refresh kembali. Nah, ini editnya. Oke. Nice. Nice dia. Bersembunyi di belakang ternyata. Table responsive sepertinya nggak usah. Text, oh ya nih. Text wrap nggak usah. No wrap nggak usah. Oke. Masih sembunyi. Berarti table responsive nggak harus juga. Nice. Oh gitu ya, ngikutin snit kayaknya juga repot. Aman. Nextnya kita langsung masuk ke detail ya, detail tapi ikonnya hapus, lucu. Ini kayak nggak salah show deh kalau di box icon. By the way ini pakai box icon ya untuk fontnya, default dari snitnya. Kita masuk ke details, berarti URL-nya ada di admin event /id-nya gitu. Kita akan jabarkan dia ke bagian web.php. Kita duplikat ke bawah. Kalau misalnya ada route get ya, admin event / ke id-nya. Nah, ini kita pakai langsung gini aja bisa. Gini. Terus kita namain dengan event. Gitu. Terus nanti jalankan metode yang namanya show. Show kita belum ada. Kita masuk ke bagian public atau kita bikin function yang namanya show. Begini. Terus si ID tadi diterima di sini,
diperlakukan sebagai satu data event. Nah, keren banget nih. Kalau di Laravel itu namanya adalah routes model binding nih namanya. Oke, jadi ketika kita di routes-nya itu atau di web.php-nya kita set dia seperti ini, misalnya satu data user gitu ya. Terus nanti harusnya diterimanya juga begitu. Kita pakai model user. Oke, tapi pastikan bahwa yang ditangkap di sini adalah primary key-nya. Gitu. Oke, itu istilahnya kalau Laravel balik lagi namanya routes model binding tadi. Gitu, kawan-kawan, aman ya. Terus kita copy aja dari sini. Oke, terus kita masuknya ke show sekarang. Walaupun kita belum bikin datanya ya. Terus ini detail event titik 2 spasi, langsung aja kita concat dengan event title-nya gitu. Harusnya aman. Terus event ini sekarang event kita set dia event. Selesai urusan. PR berikutnya kita akan bikin model yang namanya show di sini di event. Oke, kalau males bikin silahkan duplikat aja tuh yang index. Silahkan diduplikat aja. Oke, ganti dia jadi show. Gitu, yang nggak perlu hapus saja. Misalnya si table ini kan kita nggak butuh lagi ya. Hapus saja dia. Begitu. Terus ini kita ganti berarti master data, data event, lalu ke detail. Data event. Gitu, masuk ke detail. Nice. Errorkah dia? Oh, tidak. Nice, terus kita akan gini aja. Kita di Bootstrap cari yang namanya description. Get bootstrap.com ke Bootstrap 5 ya. Oh ya, belum update ternyata, masih Bootstrap 5 aja. Kita cari yang namanya description. Description list alignment. Kita contek satu saja. Ini dia. Kita copy back to coding, terus ke sini. Kita contek-contek lah. Pertama ada apa tadi? Ada title ya. Atau judul. Judul event. Ini berarti kita isi dengan variable event. Balik lagi. Tadi udah kita send eventnya. Ini title. Terus masuk lagi ke deskripsi. Event description. Gitu. Terus next tadi ada tanggal event. Nah, tanggal event biar kita nggak lupa, contek aja dari yang carbon ini. Oke. Terus ada location sama organizer ID ya. Gini. Kita duplikat ke bawah, pindahin paling bawah. Di sini ada location-nya. Itu ini location. Terus satu lagi ada organizer event ya. Ini adalah organizer underscore ID. Balik lagi, kita belum kenalan sama relationship, jadi jangan dulu ke situ. Seadanya aja. Refresh, aman semuanya. Gitu. Judul event bla bla bla, tapi sayangnya jelek tampilannya. Jadi kita akan tambahin di sini yang namanya card body. Terus tutupnya kita akan pindahin dia ke sini. Selesai. Paling tidak mantap. Gitu, teman-teman. Kita back detail aman ya, detail aman. Terus sekarang masuk ke bagian hapus dulu aja. Gitu. Ke bagian hapus dulu aja. Hapus itu sebaiknya jangan pakai post ataupun get metodenya, tapi pakailah metode yang namanya delete. Oke.
Kita masuk ke index, kita akan perbaiki tadi, kita butuh satu lagi yang namanya hapus. Gitu. Hapus URL-nya samain aja kayak yang detail. Cuman metodenya dibedain. Jadi caranya nggak gini. Oke, caranya nggak begini. Jadi kita akan bikin form. Action-nya itu berarti ke sini. Metodenya apa? Metodenya delete ya. Tapi nggak boleh, nggak ada pilihan lain metode selain post sama get di form. Nah, cara kita untuk ngasih tahu Laravel bahwa kita itu ada metode delete gitu ya. Yang pertama, kita akan deklarasikan dulu CSRF-nya atau cross-site request forgery-nya. Terus yang berikutnya kita akan definisikan metode yang kita pakai, yaitu metodenya adalah delete. Gitu. Oke. Terus biar kesannya itu sama seperti drop down item ini. Drop down item ini kelasnya kita taruhlah dia di form. Taruhlah di form. Begini. Oke, terus biar seakan-akan bisa diklik, taruhlah tombol kan begitu ya. Button yang tipenya submit. Gitu, tulisannya apa? Tulisannya samain aja. Kayak yang ini. Tapi ini kan masih edit ya. Kita ganti hapus. Dan di sini bukan edit tapi trash. Gitu. Dah. Ini hapus saja. Berarti seperti inilah. What? Nah, metodenya kenapa di sini? Sip, beginilah ceritanya sekarang. Kita akan lihat hasilnya. Kurang lebihnya nanti kita langsung aja. Nah, ini masih jelek ya. Details hapusnya masih jelek. Jadi, nah si button ini gimana kalau kita kasih dia class BG-nya. Bordernya 0 aja. Satu-satu dulu. Belum juga. Terus kita akan set dia bahwa si backgroundnya none. Oke, belum juga. Oh, agak sulit ternyata di sini. Drop down item ada di form. Oh ya, si class drop down itemnya. Tadi kita kayaknya copy juga deh, cuman paste-nya kemana? Nah, ini dia. Tinggal sih masalah tombol ini. Submit class bordernya 0, terus backgroundnya transparent. Nah, seakan-akan mirip ya. Cuman ya ini sebenarnya form gitu aja. Dah, kurang lebihnya seperti ini. Terus nanti kalau misalnya kurang cocok, ini kayaknya hapus jadi hitam banget ya. Gimana kalau kita bedain? Bedainnya gimana? Bedainnya adalah kita taruh lah di sini. Text danger. Kurang efek, kita efekkan dia di sini. Text danger. Nice. Ya, seakan-akan beda. Masa iya hitam sendiri yang lain abu kan? Nice. Kalau kita klik, nah dia ke sini. Bahwa di sini ada error bahwa the delete method is not supported for routes admin event /1. Karena kenapa? Karena routes kita yang ada di sini, yang ada di web ketika dia ada ID-nya itu supportnya adalah get gitu. Berarti kan sekarang kita perlu yang metodenya adalah delete gitu ya. Terus kalau seperti ini, routes-nya sama kayak yang show, cuman bedanya ini metodenya delete. Kita akan jalankan metode yang namanya delete. Balik lagi kalau misalnya si metodenya belum ada, berarti kita bikin public function delete. Terus dia menerima parameter yang akan dikonversi ke data event gitu. Oh ya, dan variabel ini harus sama kayak nama di sini.
Next berarti langsung aja ya. Berarti kita event. Kita akan find gitu ya. Ini berdasarkan primary key yang ID-nya sama dengan event. Gitu. Kalau udah ketemu ngapain? Delete. Gitu. Kok bisa langsung cepet seperti ini? Dapatnya dari mana? Balik lagi ke dokumentasi Laravel. Ada di bab yang namanya query builder di sini. Nah ini ya, di sini ada banyak banget ketika kita mau insert, ketika kita mau update, ketika kita mau delete. Nah gini. Jadi kalau seperti ini table user delete, ini kan delete semua data di user. Terus kalau kita mau ada where-nya, ya where-nya apa gitu. Aman ya? Aman. Terus setelah itu kita akan redirect dia ke admin event dengan pesan key-nya sukses dan pesannya adalah data event berhasil dihapus. Nah, cara nge-show-nya gimana? Nge-show si flash message ini. Cara nge-show-nya balik lagi ke bagian sini. Kenapa selalu komen P ya? Komen K kita cari yang namanya flash data atau redirect with flashes session data. Nah ini cara kita untuk ngirim dan ini cara kita untuk nampilin. Gimana kalau kita langsung copy aja? Boleh? Boleh. Apa susahnya, tinggal copy paste ya, asal ada internet selesai urusan. Kita masuk ke indeks ya. Kita tampilkan nanti ke indeks setelah atau sebelum table aja. Sini. Atau biar seragam ini tabelnya kita kasih card body ya. Nah, di sini kita akan tampilkan yang tadi. Oke. Session ini status. Tapi tadi kita bukan status namanya, tapi success. Gitu. Betulkah? Betul. Oke, ini success. Kita akan tampilkan alert success. Tapi coba kita akan buka lagi dokumentasi snit-nya, apakah dia punya alert user interface batch. Nah ini alert, sama aja deh kayaknya ya. Paling kalau dismiss, oke cari aja yang dismiss. Berarti alert, ini filenya namanya UI alert. Nah, kita akan open dia ke VS Code kawan-kawan. Gitu. Terus kita cari kalau success itu ini cuman ada dismissnya. Nah ini dia. Ya udah ding, tinggal ganti gini aja. Copy. Kita back ke sini. Sip, terus ada button untuk dia close-nya. Contek aja. Copy. Balik lagi ke sini. Setelah sini. Aduh, sorry. Nice. Cukup close. Kita akan buktikan sekarang. Kita akan buktikan ke sini dulu. Nah, kalau get dia masuknya ke detail. Nah, sekarang kalau metodenya delete, bagaimanakah ceritanya? Kita akan delete. Cuman sebaiknya, ini mumpung saya inget nih, lagi-lagi manusia tuh adanya cuman kurang-kurang terus. Sebaiknya di tombol hapus harus ada validasinya kan gitu ya. Jadi form ini kita pakai JS sederhana aja. Jadi di form ini kalau dia itu di submit, on submit, maka jalanin gini. Return, confirm, yakin ingin dihapus. Nah, jadi sekarang paling tidak kalau form, tadi kan formnya di sini. Ini kita klik, paling tidak ada konfirmasinya. Kalau cancel yang nggak jalan, nggak jadi. Kalau beres atau kalau oke, baru dia running. Nice, error. Collection delete does not access. Fine, oke.
Berarti jangan disamaratakan Eloquent sama ini ya, sama query builder. Jadi kita pakai manual aja. Where ID sama dengan $even ID. Gini, kita back dulu. Terus kita coba hapus kembali. Yakin ingin dihapus? Oke. Nice. Data event berhasil dihapus, tapi kurang cantik. Kita akan ubah dia ke, jangan sukses ya, tapi primary aja biar lebih kontras dia. Sip, selesai nih untuk yang hapus. Detail sama yang hapus tetap slip ya, tanggal event ada yang slip, di detail ada di show. Tanggal event ada yang slip, nih dia. Nice. Oke, kawan-kawan semuanya. Jadi untuk video kali ini mungkin saya bagi ke dalam 2 part ya, karena untuk yang record sekarang itu udah masuk ke 1 jam lebih. Dan untuk yang berikutnya ini ada 2 hal yang cukup panjang juga ketika diteruskan di sini, ada yaitu ubah data sama tambah data. Karena pada tambah data dan ubah data itu ada yang namanya validation. Oke, ada yang namanya validation. Nah ini form validation adakah? Nah ini form request validation. Nah ini bab ini juga kalau diterangkan lama juga. Makanya daripada fokusnya hilang, maka kita bagi jadi 2 part saja. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi untuk video kali ini dicukupkan sekian dulu. Dan next videonya kita masih di episode 11. Tapi ini yang part 2 terkait Eloquent ORM dan basic CRUD. Ini nanti di part 2 kita akan lebih fokus untuk ngebahas soal tambah data sama ubah data gitu, create data dan update data gitu ya teman-teman semuanya. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Sorry kalau waktunya terlalu lama, walaupun lama asal asik nggak apa-apa ya gitu. Untuk video kali ini dicukupkan sekian dulu. Saya Fabriansyah pamit dari Study with Student. Saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.